Sekarang daftar merek sudah bisa online guys, dan nggak perlu repot-repot untuk datang ke DJKI atau ke dinas-dinas lain. Jadi teman-teman bisa daftar merek sendiri di rumah menggunakan komputer atau laptop dengan modal internet gitu. Jadi teman-teman bisa daftar merek kapan saja, di mana saja dengan mudah secara online. Nah, tapi pendaftaran merek ini karena DJKI akan mengecek apakah mereknya ini sama dengan orang lain atau tidak, pernah dipakai atau tidak. Nah, teman-teman sebelum melakukan pendaftaran merek, teman-teman harus ngecek dulu mereknya apakah dipakai sama orang atau enggak gitu. Pastiin merek teman-teman aman dan belum pernah ada yang pakai, baik di searching di Instagram atau di TikTok Shop, ada yang pakai enggak nih nama bisnis kita gitu. Ataupun dengan mencari di database DJKI sendiri gitu. Apakah nama kita sudah ada yang pakai atau belum? Kalau misalkan sudah ada yang pakai, lebih baik cari nama lain. Kalau misalkan belum ada yang pakai dan dirasa aman, bisa langsung mendaftarkan mereknya secara mandiri, secara online gitu. Nah, gimana sih cara mendaftarkan secara online daftar merek ini? Nah, kebetulan kita akan buat videonya nih. Kebetulan sekali kita juga dapat kedatangan klien yang dia bisnisnya itu jualan produk-produk sanitasi. Produk-produk sanitasi itu contohnya kayak wastafel, toilet gitu ya, terus keran air, pipa, dan lain-lain itu. Nah, gimana sih cara daftar merek secara online? Yuk langsung aja kita lihat tutorialnya di komputer. Oke, sebelum daftar merek wajib punya email ya. Nah, ini saya contohkan ini pakai email dari Microsoft. Teman-teman bisa pakai email apa aja, bisa pakai email Gmail, mau itu Microsoft, mau itu Yahoo kalau ada ya. Nah, ini pakai email Microsoft atau Outlook ya. Nah, kalau misalkan udah punya email, teman-teman bisa langsung bisa pakai email baru, bisa pakai email yang lama ya, terserah teman-teman ya. Nah, kalau udah punya email, udah siap emailnya, bisa lanjut buka website DJKI. Di alamat websitenya adalah dgip.go.id, dgip.go.id ya. Dibuka lamannya. Nah, seperti ini ya. Ini di close aja, di X ya. Oke, habis itu ke menu permohonan. Setelah itu klik yang pilihan merek. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Klik tombol biru daftar yang tulisannya daftar ya. Klik tombol biru daftar. Nah, akan muncul halaman formulir seperti ini. Formulir ini data pribadi semua orang punya ya, kayak nomor KTP, nama, terus jenis kelamin, tanggal lahir, segala macam. Ini data pribadi lah. Yang perlu diperhatikan adalah jenis pemohon. Jenis pemohonnya ini pilih yang perorangan. Jangan yang badan hukum, jangan yang UMKM, pilihnya yang perorangan ya. Nah, sisanya ini alamat dan segala macamnya itu data pribadi masing-masing ya. Jadi nggak perlu nyontek. Kalau udah diisi sesuai data masing-masing, bisa klik kotak kecil di bawah ini. Nah, habis itu masukkan kodenya. Kodenya juga beda-beda ya tiap sesi ya. Habis itu klik tombol proses. Nah, klik tombol ya. Setelah itu akan muncul silakan cek email Anda seperti ini ya. Nah, kita bisa cek nih ke email kita, ada email masuk atau tidak untuk verifikasi atau konfirmasi ya. Nah, karena ini biasanya agak lama sih kalau Outlook sih ya. Jadi perlu di-reload gitu ya. Yang paling cepat memang pakai Gmail gitu ya, tapi pakai Outlook juga bisa kok pakai dari Microsoft. Oke, kita tunggu dulu emailnya masuk. Nah, ini dia emailnya udah masuk dari DJKI Kemenkumham ya. Diklik aja, dibuka emailnya. Nanti akan ada tombol biru, tulisannya aktivasi akun. Nah, ini diklik. Nah, setelah diklik akan muncul halaman seperti ini, tulisannya verifikasi username Anda sukses. Nah, artinya kita sudah membuat akun di website DJKI. Selanjutnya kita login menggunakan email dan sandi yang sudah kita daftarkan barusan ya. Emailnya ditulis lagi, sandinya ditulis lagi, kodenya ditulis, klik tombol login. Nah, kemudian akan muncul seperti ini guys. Lanjut, kita klik di sebelah kiri atas ada tulisan permohonan online.
Nah, ini ya, diklik. Kemudian akan muncul seperti ini. Cari tombol sebelah kanan, ada warna biru, tambah. Diklik. Nah, akan muncul halaman seperti ini ya, ada bulat-bulat banyak di atasnya itu ya. Ini adalah tahap-tahapnya, ada 9 tahap tuh. Tahap pertama dulu, kita isi dulu. Nah, ini tipe permohonan. Nah, karena klien kita ini jualan produk sanitasi, kita jadi merek dagang ya, bukan merek jasa gitu. Terus pilih jenis permohonannya itu umum, jangan yang UMKM ya, pilih yang umum. Kalau sudah, klik tombol simpan dan lanjutkan. Nah, di tahap kedua ini isian data pribadi ya, jadi nggak perlu nyontek, ada nama segala macam ya. Yang perlu diperhatikan adalah jenis pemohonnya nih. Jenis pemohonnya pilih perorangan, jangan yang badan hukum ya. Sisanya isi sesuai data masing-masing aja, kayak alamat, provinsi, segala macam, itu nggak perlu nyontek. Nah, kalau sudah diisi, klik simpan dan lanjutkan tombol biru sebelah kanan. Klik ya, yang itu ya. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, setelah itu ada tahap kuasa ya. Ini dilewati aja. Klik simpan dan lanjutkan. Gak perlu diisi apa-apa. Nah, dilewat aja ya. Lanjut. Nomor 4 prioritas dilewat juga. Lanjut ke tahap 5 merek. Nah, tipe mereknya teman-teman tulisan aja, berarti merek kata. Kalau ada gambarnya berarti kata dan lukisan. Kalau tidak ada kata-katanya dalam logo berarti merek lukisan gitu. Karena ini klien saya ini logonya tulisan aja, berarti mereknya merek kata gitu. Kebetulan logonya juga dia order di Kebun Desain ya ini. Suto. Nah, dia berupa teks aja nih. Cuman di dalam O-nya ini ada semacam ikon tetes air gitu yang menunjukkan sanitasi gitu. Namanya ketik Suto, terus deskripsi label merek. Nah, deskripsi ini menunjukkan itu tuh tulisan apa, ada ikon apa gitu ya. Bukan filosofi, bukan ya. Bukan makna, bukan. Misalkan biru maknanya profesional, enggak, jangan gitu ya. Tapi deskripsi. Lanjut warnanya kita pakai biru tua. Lanjut ada terjemahan atau tidak, atau pakai bahasa asing atau tidak. Kalau nggak pakai bahasa asing, klik tidak ada terjemahan. Setelah itu, klik simpan dan lanjutkan. Klik kotak kecilnya, klik tombol submit. Nah, lanjut di sini adalah pengisian kelas, ya. Nih, bentar nih. Di pengisian kelas ini, klik tombol tambah yang sebelah kiri ya, yang warna biru. Nah, karena sanitasi klien saya ini berarti kelasnya nomor 11 gitu. Kita klik pilih kelas 11, ketikkan sanitasi di bawah ini, terus klik tombol cari. Setelah itu kita pilih produk-produk atau uraian-uraian barang atau jasa yang sesuai dengan bidang bisnis kita gitu. Tidak perlu diceklis semua, cukup checklist yang sesuai aja gitu. Nah, kalau misalkan dirasa udah semuanya dipilih yang cocok ya, kalau udah semua, klik tombol pilih di pojok kanan bawah. Kalau udah merasa udah semua dia dicentang ya, kalau masalah cocok udah semua nih, udah selesai nyentangnya, milihnya, bisa pilih klik tombol pilih kalau udah ya di pojok kanan bawah. Nah, checklist juga yang kira-kira akan menjadi bidang bisnis kita ke depannya nih. Misalkan sekarang nggak jualan pipa, tapi siapa tahu di depannya jualan pipa, maka pipanya checklist aja mendingan gitu ya. Itu salah satu triknya. Oke, klik tombol pilih. Oke, ini dia ya hasilnya, hasil dari kita milih tadi ya. Nah, ini ya ada beberapa pilihan. Lebih dari 10 produk ya. Kalau sudah oke semua, tinggal centang lagi kotak kecil di bawah ini. Habis itu klik simpan dan lanjutkan di pojok kanan atas.
Oke. Nah, lanjut ke lampiran. Di lampiran klik tombol tambah ya. Sebelah kiri. Sebelah kiri yang ini. Nah, yang ini ya. Pilih jenis dokumennya adalah tanda tangan digital pemohon. Keterangannya ditulis aja lagi ya, tanda tangan digital pemohon. Habis itu pilih tanda tangannya. Tanda tangannya nih teman-teman boleh tanda tangan di atas kertas. Habis itu potret pakai HP, nggak masalah kayak gitu juga. Klik simpan dan lanjutkan. Nah, habis itu ada di tahap resum ya. Ini adalah apa namanya, rangkuman. Dicek lagi udah oke semua atau belum. Kalau sudah oke, jangan klik cetak tanda terima, tapi klik lanjutkan. Nah, kliknya yang biru, lanjutkan, klik lagi. Nah, lanjut di tahap yang ke-9, yang terakhir. Tuh. Klik tombol buat billing. Nomor lagi warna biru, centang dulu, terus itu klik ya. Nah, buat billing ini artinya adalah membuat kode pembayaran yang nantinya akan keluar kode. Kode ini bisa dipakai untuk pembayaran. Bayarnya bisa langsung ke Bank BNI via teller dengan menyebutkan kodenya, atau bisa juga via online melalui Tokopedia gitu. Mana nih? Nah, sukses. Oke, klik oke. Nah, loading lagi. Memang loading terus ya di tahap akhir. Nah, muncul seperti ini, klik tombol mengerti. Ini perhatian aja ya, peringatan gitu ya. Nah, informasi, nah ini keluar nih kode billingnya nih. Nah, kode billing ini akan digunakan untuk pembayaran di Bank BNI ataupun di Tokopedia. Untuk menghemat waktu, kita langsung bayar aja menggunakan Tokopedia ya. Jadi ya bisa via handphone gitu. Oke, lanjut kita buka HP-nya. Habis itu kita buka aplikasi Tokopedia. Nah, laman Tokopedia seperti ini ya. Klik menu top up dan tagihan. Oke. Nah, setelah ini kita pilih semua kategori di pojok kanan tuh. Oke, setelah itu klik penerimaan negara. Nah, akan muncul seperti ini. Kita masukkan kode yang ada di komputer ke dalam Tokopedia ini. Nah, nanti kode ini akan tersinkron secara otomatis. Nanti akan muncul namanya harus sesuai dan tagihannya juga sesuai gitu. Cek tagihan. Nah, terus klik pilih pembayaran. Nah, klik metode pembayaran, lihat semua ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai BNI, Mandiri, BRI ya. Bisa pakai apapun ini. Di sini ya. Karena saya pakai BCA, jadi pilihnya BCA virtual account gitu ya. Klik tombol bayar. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, ini ada nomor virtual account. Nomor virtual akunnya ini dicatat atau disalin ya, untuk nanti dimasukkan ke dalam M-Banking. Dicatat dulu ke nomor virtual akunnya. Setelah dicatat, kita langsung buka lagi aplikasi BCA Mobile-nya atau M-Banking teman-teman, apapun terserah. Masuk seperti biasa ya, masukkan kode, klik transfer, klik BCA virtual akun. Nah, setelah itu klik input. Nah, terus masukkanlah kode yang dari Tokopedia tadi, yang dicatat atau yang disalin tadi, ditulis lagi di sini. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul klik send setelah ini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini total tagihannya. Klik OK. Habis itu masukkan PIN sesuai PIN teman-teman ya. Seperti transfer biasa aja ini.
klik OK. Nah, berarti transfer sudah berhasil ya. Kalau sudah seperti ini, kita coba ke Tokopedia lagi untuk memastikan tertransfer gak nih gitu. Klik buka lagi Tokopedianya, cek status pembayaran, klik tombol itu ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, berhasil ya, transaksi berhasil seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa kembali ke komputer. Nah, di komputer kita bisa langsung klik OK ya kalau sudah bayar. Klik tombol OK. Klik tombol OK yang ini. Nah, nanti akan muncul lagi ke halaman seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada datanya. Nomor transaksinya, kelasnya, merek dagang, segala macam. Dan di sini ditulis belum bayar. Nah, teman-teman gak usah khawatir walaupun belum bayar tulisannya, tapi kita kan udah bayar. Nah, ini si status ini akan berubah otomatis selama beberapa jam ke depan gitu. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal menunggu saja, nanti si status belum bayarnya akan berubah secara otomatis menjadi sudah dibayar gitu. Dan gak perlu ditungguin karena lama, gak usah di reload gitu ya sampai berubah, gak usah, karena sepengalaman saya itu berubahnya lama, ada yang 3 jam, ada yang 6 jam, tergantung dari website DJKI-nya guys. Jadi kalau udah seperti itu, teman-teman bisa langsung udahan aja, ditutup komputernya, dan bisa dicek lagi keesokan harinya dengan cara login lagi gitu. Nah, selanjutnya tinggal menunggu saja pengumuman dari DJKI. Nanti statusnya akan berubah-berubah dan harus dicek oleh teman-teman dengan cara login lagi. Seperti caranya yang tadi ya, login lagi terus dicek statusnya, nanti berubah ada apa aja statusnya. Di situ nanti kelihatan apakah misalkan ada usulan penolakan, atau misalkan kekurangan berkas, atau misalkan sedang ditandatangani oleh direktur. Nah, nanti ada di situ semua statusnya. Jadi teman-teman wajib login secara berkala gitu. Nah, buat teman-teman yang merasa pengen dibantu untuk pengajuannya, bisa juga menghubungi Kebun Desain di nomor yang ada di bawah ini, atau bisa lihat yang ada di deskripsi di bawah juga ya gitu. Oke, sampai di sini aja video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.